jaminan hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan beserta implementasinya. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih HAM itu? Secara sederhana, HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini melekat pada diri kita tanpa membedakan suku, agama, ras, serta status sosial. Contoh HAM itu ada banyak, seperti hak untuk hidup, hak beragama, hak mendapatkan pendidikan, dan hak memperoleh rasa aman. Jadi bisa disimpulkan bahwa HAM adalah hak yang tidak bisa dicabut dan harus dihormati oleh siapapun. HAM tidak hanya diakui di Indonesia saja loh, tetapi juga secara internasional. Salah satunya lewat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, HAM juga dijamin dalam konstitusi kita, yaitu UUD 1945, tepatnya pada bab 10A dari pasal 28A sampai 28J. Contoh penerapan HAM ini bisa kita lihat dalam kasus pembunuhan yang akhir-akhir ini sering terjadi. Pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar salah satu hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Karena itu, pelaku bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP pasal 338, yang mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari sini kita bisa lihat bahwa konstitusi memberikan jaminan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Sementara KUHP menjadi aturan pelaksanaan untuk melindungi dan menegakkan hukum tersebut. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Penting bagi kita ketahui dan sadari bahwa HAM bukan hanya sekedar teori, tetapi juga benar-benar ada perlindungannya, baik melalui konstitusi maupun KUHP sendiri. Jaminan terhadap warga negara menurut muatan Konstitusi Indonesia tercermin jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur berbagai hak konstitusional warga negara. Jaminan ini berarti negara mengakui, melindungi, dan memastikan warga negaranya dapat menjalankan hak-haknya secara penuh dan adil. Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaminan hak warga negara dalam konstitusi, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, warga negara memiliki hak inheren seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan, yaitu terdapat di pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, negara wajib menjamin pengakuan, jaminan perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi semua warga negara terdapat pada pasal 28D ayat 1. Kemudian yang keempat, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sebagai bagian dari kedaulatan rakyat dijamin, memastikan hak berpartisipasi politik yang luas dan demokratis. Kemudian yang terakhir, hak warga negara juga dibatasi secara proporsional dengan undang-undang demi ketertiban, keamanan, dan penghormatan hak orang lain terdapat dalam pasal 28. Implementasinya di Indonesia, yaitu negara melalui lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan memberikan kesempatan pengaduan konstitusional. Dan pemerintah menjalankan fungsi perlindungan hak-hak ini melalui sistem hukum dan peraturan pelengkap seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Kemudian negara menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan dan agamanya yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2 sebagai bagian hak warga negara. Kemudian pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan seperti fakir miskin dan anak-anak telantar menjadi bagian dari tanggung jawab negara guna memenuhi hak kesetaraan warga negara. Jaminan tersebut juga dipastikan melalui kebijakan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pemilihan umum yang mengedepankan prinsip kebebasan, keadilan, dan transparansi. Dengan demikian, jaminan terhadap warga negara dalam muatan konstitusi adalah wadah perlindungan hak fundamental yang diwujudkan dalam sistem hukum dan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia. Selanjutnya adalah susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Teman-teman, setiap negara punya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Artinya, ini adalah kerangka dasar yang mengatur bagaimana negara itu berdiri, bagaimana pemerintahan itu dijalankan, dan bagaimana rakyat ikut serta dalam kehidupan bernegara. Ada beberapa unsur penting dalam susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental ini. Mari kita bahas satu persatu secara sederhana. Yang pertama, konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi. Bisa dibilang, konstitusi ini adalah ibu dari semua peraturan. Semua aturan, undang-undang, hingga kebijakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi.
Di Indonesia, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah bentuk negara. Negara memiliki bentuk yang berbeda. Ada negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian seperti Amerika Serikat. Ada juga negara kesatuan, di mana kekuasaan tertinggi ada di pemerintah pusat. Yang ketiga, ada bentuk pemerintahan. Ini menjelaskan siapa yang memimpin sebuah negara. Ada monarki, di mana kepala negara dipimpin oleh raja atau ratu, biasanya turun-temurun. Ada juga republik, di mana pemimpin negara dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu. Indonesia sendiri itu berbentuk republik. Artinya, pemimpin negara kita dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Yang keempat, ada sistem pemerintahan. Sistem ini menjelaskan bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif. Ada sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden atau perdana menteri dapat dijatuhkan oleh parlemen. Ada juga sistem presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan dan tidak bisa dijatuhkan oleh DPR. Indonesia memilih sistem presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan yang kuat, tetapi tetap dibatasi oleh hukum. Yang kelima, lembaga-lembaga negara. Untuk menjalankan negara, dibentuk lembaga-lembaga dengan tugas khusus. Contohnya, MPR dan DPR bertugas untuk membuat aturan. Presiden menjalankan pemerintahan. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mengadili perkara agar keadilan tetap terjaga. Setiap lembaga memiliki fungsi masing-masing, saling mengawasi, sehingga tidak ada yang bisa berkuasa sewenang-wenang. Yang keenam, ada prinsip kedaulatan. Ini adalah hal yang paling penting. Kedaulatan menjelaskan siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. Ada negara dengan kedaulatan raja, dan ada negara dengan kedaulatan di tangan hukum. Di Indonesia sendiri, kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dan kekuasaan itu dijalankan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, susunan ketatanegaraan fundamental bisa dipahami sebagai pondasi atau dasar berdirinya sebuah negara. Tanpa ini, negara tidak punya arah yang jelas. Dengan memahami hal ini, kita bisa tahu bagaimana negara itu berdiri, dijalankan, dan dilindungi oleh hukum. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pentingnya susunan ketatanegaraan. Teman-teman, pernahkah kita bertanya, mengapa susunan ketatanegaraan itu penting? Susunan ketatanegaraan merupakan dasar yang memastikan negara berjalan secara teratur dan sesuai hukum. Tanpa susunan yang jelas, negara dapat mengalami kekacauan. Kekuasaan bisa saling tumpang tindih, aturan saling bertentangan, dan masyarakat kehilangan arah. Dengan adanya susunan ketatanegaraan, kita memiliki kejelasan tentang siapa yang membuat hukum, siapa yang melaksanakan pemerintahan, dan siapa yang mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini memberikan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Dapat kita ibaratkan susunan ketatanegaraan sebagai fondasi sebuah rumah. Apabila fondasinya kuat, maka negara akan berdiri kokoh, stabil, dan berkeadilan. Lalu, bagaimana implementasinya di Indonesia? Kita bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita ikut memilih presiden, anggota DPR, dan DPD melalui pemilu. Ini bukti kedaulatan rakyat. Presiden juga hanya boleh menjabat maksimal 2 periode, sehingga tidak ada yang bisa berkuasa seumur hidup. Selanjutnya, DPR berperan membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, MK dapat membatalkannya. Dan yang terakhir, BPK, memeriksa keuangan negara, supaya uang rakyat digunakan dengan benar. Namun, tentu saja pelaksanaannya tidak selalu mudah. Masih ada tantangan seperti kasus korupsi, peraturan yang kadang tidak sesuai dengan konstitusi, partisipasi masyarakat yang masih rendah, bahkan tarik-menarik kepentingan antar lembaga negara. Tantangan ini menjadi tugas bersama, khususnya kita sebagai generasi muda, untuk ikut mengawasi, mengkritisi, dan berpartisipasi aktif agar sistem ketatanegaraan ini berjalan sesuai cita-cita bangsa. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental meliputi pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian tugas ketatanegaraan ini mengatur pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi negara utama, yaitu membuat undang-undang, melaksanakan pemerintahan, dan mengadili. Pembatasan tugas ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin adanya check and balance, sehingga mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan.
Pembagian tugas dalam ketatanegaraan dibagi menjadi 3 lembaga, yaitu yang pertama lembaga eksekutif yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para kabinetnya. Yang kedua ada lembaga legislatif yang bertugas untuk membentuk undang-undang, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang ketiga yaitu ada lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Maka dapat disimpulkan bahwa pembagian kekuasaan dan pembatasan tugas ketatanegaraan ini bersifat fundamental, yaitu artinya merupakan suatu prinsip yang tertuang dalam konstitusi untuk mengatur pembagian kewenangan dan tugas antar lembaga negara secara jelas, sekaligus membatasi kewenangan tiap lembaga agar tidak ada yang dominan, sehingga prinsip ini menjadi fondasi dasar negara yang berdemokratis. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih definisi amandemen itu apa? Kalau belum, yuk kita cari tahu. Menurut KBBI, amandemen adalah usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam DPR dan sebagainya, ataupun penambahan pada bagian yang sudah ada. Undang-undang dasar ini sebagai dasar bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan di bawahnya dan pedoman pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar ini dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan tata negara melalui mekanisme perubahan. Nah, di sini akan kita bahas lebih lanjut bagaimana sih prosedur perubahan Undang-Undang Dasar. Mengacu pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 5 tata cara negara untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Ayat yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Ayat yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ayat yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ayat yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Lalu yang terakhir, ayat kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen dinilai lebih demokratis dibandingkan versi sebelumnya. Selain itu, juga terdapat latar belakang yang menjadi urgensi untuk dilakukannya amandemen Undang-Undang 1945. Seperti, yang pertama, tidak adanya check and balance pada institusi pemerintahan, karena Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur kenegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi yaitu MPR yang melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Yang kedua, sebelum diamandemen, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan dominan yang berada di tangan presiden dilengkapi dengan hak prerogatif, yang mana hal ini menjadikan kekuasaan terbatas bagi presiden. Yang ketiga, pasal-pasal pada Undang-Undang 1945 mengandung pemaknaan ganda atau multitafsir, sehingga tidak mudah untuk dijadikan pedoman. Yang keempat, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden juga berwenang dalam kekuasaan legislatif, yang mana hal ini menimbulkan kemudahan bagi Presiden untuk merumuskan hal penting sesuai kehendaknya sendiri. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan yang fundamental, terutama dalam hal kedaulatan dan pembagian kekuasaan. MPR yang sebelumnya memiliki kekuasaan tak terbatas, kini kedaulatannya dipegang oleh rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, amandemen juga mencabut kewenangan presiden untuk membuat undang-undang dan menyerahkannya kepada DPR. Hal ini memperkuat sistem check and balance antara lembaga eksekutif dan juga legislatif, sehingga terciptanya keseimbangan dan kontrol yang lebih baik dalam pemerintahan. Implementasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia mencakup perubahan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 melalui mekanisme yang ditentukan dalam konstitusi, yaitu melalui proses pengusulan RUU oleh DPR dan persetujuan MPR. Hasilnya adalah transformasi sistem ketatanegaraan yang memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan presiden, perluasan otonomi daerah, dan pembentukan lembaga-lembaga negara baru seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mekanisme check and balance antar lembaga negara juga ditingkatkan untuk akuntabilitas yang lebih baik. Muatan konstitusi yang melarang pengubahan sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar adalah sebuah konsep ketidakfleksibelan atau rigiditas dalam suatu konstitusi yang diterapkan untuk melindungi nilai-nilai fundamental dan juga dasar negara yang esensial, dan juga mencegah perubahan yang sembrono serta menjaga stabilitas sistem pemerintahan. Yang pertama ada konstitusi yang bersifat ketidakstabilan atau rigiditas.
Rigiditas konstitusi adalah sifat konstitusi yang sulit untuk diubah, di mana hal ini tuh penting untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dan juga mencegah perubahan yang sembarangan. Yang kedua, ada perlindungan sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Nggak semua bagian dari konstitusi itu bersifat fleksibel untuk diubah. Sifat tertentu yang tidak boleh diubah seringkali berkaitan dengan nilai-nilai fundamental seperti bentuk negara, prinsip dasar negara, dan juga hak asasi manusia. Yang ketiga, ada mekanisme dalam perlindungan di Indonesia. Yang pertama ada prosedur pembuatan undang-undang dasar, yang kedua ada kajian konstitusi dan juga nilai-nilai fundamental, yang dimana prosedur perubahan undang-undang dasar ini merupakan gak berarti semua bagian undang-undang dasar itu bisa diubah, dan juga kajian konstitusi meskipun dapat diubah, undang-undang dasar harus tetap menjaga sifat fundamentalnya. Cukup. Larangan perubahan terhadap sifat tertentu Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 37 ayat 5 yang secara spesifik melarang perubahan terhadap bentuk negara Republik Indonesia menjadi kesatuan yang terpisah. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak dapat diubah karena memuat nilai-nilai dasar dan prinsip fundamental yang tidak dapat diganggu. Jika ingin melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka harus mengikuti syarat-syarat berikut. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan penguatan sistem presidensial. Yang kedua, tidak boleh mengubah bentuk negara Republik Indonesia. Yang ketiga, tidak boleh mengubah bunyi pembukaan 1945. Dan yang keempat, tidak perlu ditambah lagi penjelasan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.